Tapi Pak Mahfud langsung menyela. Iya Bu Janet. Saya yang mengizinkan istri saya untuk terjun bersama Nasdem. Saya itu memang di Bayangkari. Saya itu memang terkenalnya sebagai Bayangkari kreatif yang selalu membina UMKM sudah sejak lama, puluhan tahun. Saya mulai kenal Pak MA itu sejak umur 15 tahun. Oh gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi di Tribun Jatim Network. Kali ini kita akan ngobrol panjang lebar dengan sosok yang luar biasa yang sudah hadir di ruang studio harian Surya dan Tribun Jatim Network. Yuk kita sapa Kak Lita Mahfud Arifin. Betul begitu ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lita ini adalah aktivis sosial, juga aktif di berbagai macam kegiatan UMKM, dan Tribuners pasti tahu bahwa Kak Lita ini adalah istri Bapak Irjen Mahfud Arifin yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur mulai 2016 dan hingga 2018. Kita akan ngobrol berbagai hal tentang aktivitas beliau nih setelah Bapak Irjen Mahfud Arifin purna tugas, dan sebelumnya Bapak Irjen Mahfud Arifin juga pernah berikut kontestasi Pilwali Surabaya. Kak Lita, boleh panggil Kak Lita atau Bu Lita ini? Saja. Kak Lita ini saya dengar Kak Lita ini sekarang jadi idola baru Bu di kalangan politisi Nasdem, karena Kak Lita ini memang rencananya akan menjadi caleg Partai Nasdem untuk wilayah Surabaya Sidoarjo. Bagaimana Bu kok begitu cepatnya baru bergabung Nasdem, tapi kemudian banyak sekali yang sudah mengidolakan Kak Lita ini. Bisa cerita Bu, apa yang sudah dilakukan selama ini? Masya Allah. Alhamdulillah saya itu bergerak di bidang sosial. Jadi saya punya program sosial di kota Surabaya sejak kampanye Pilwali, dan saya tetap lanjutkan walaupun waktu itu sudah selesai Pilwali. Saya punya program renovasi WC komunal di seluruh kota Surabaya. Kemudian saya punya program bantuan kesehatan untuk yang membutuhkan bantuan seperti biaya operasi dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kegiatan saya. Kemudian dengan dampak pandemi banyak yang juga yang kena PHK dan lain sebagainya. Saya punya program bantuan sembako buat masyarakat yang membutuhkan. Sehingga ya mungkin karena efek itu ya, sehingga mungkin saya jadi lebih mudah dikenal masyarakat karena saya menegurnya langsung ke akar rumput. Kak Lita, apa sih yang mendasari Kak Lita akhirnya sekarang mau bergabung di partai politik? Karena menurut kami Kak Lita ini cukup sibuk lah ya, aktivitasnya di luar sebagai istri mantan jenderal itu kan cukup banyak sekali. Apa yang sebetulnya melandasi Kak Lita untuk akhirnya terjun di politik ini, Kak Lita? Ya sebetulnya ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Saya itu sudah disonding-sonding untuk diajak bergabung jauh sebelum Nasdem mengajak saya bergabung, tetapi saya selalu mengatakan tidak, saya tidak siap untuk masuk ke dunia politik. Saya terus terang saya takut gitu ya, di dunia politik saya takut. Tetapi ada sosok yang mampu memotivasi saya dengan kalimatnya itu yang bahwa saya tahu ibu memang punya program sosial membantu warga miskin, dan ibu memaksimalkan zakat kemudian sedekahnya, tetapi kalau ibu mau lebih luas lagi menjangkau dan bisa lebih besar lagi membantu, itu mau tidak mau harus lewat partai politik, sehingga harus lewat Senayan dulu. Dan beliau menjelaskan saya tentang tugas-tugasnya seorang anggota DPR RI itu seperti apa, dan apa yang bisa dia bantu untuk warga masyarakat secara langsung. Di situ akhirnya saya merasa bahwa hari itu Allah membukakan hati saya bahwa saya ini sudah diberi jalan, bahwa untuk elektabilitas insya Allah saya ini sudah dikenal, sudah cukup dikenal karena saya selalu mendampingi pada saat Pilwali dan juga pada saat suami saya Kapolda. Kemudian dari sisi lainnya juga kemampuan yang lain, saya juga
punya gitu. Jadi Ya. seolah jalan sudah di depan. Kalau saya menolak tuh sepertinya saya merasa berdosa gitu, karena tadinya saya tidak menyadari apa yang menjadi modal dasar saya untuk bisa maju ke sana, dan kemudian Izin Bu, agak mendekat Oh, di gitu. Ya. mikrofon. Iya. Ya, silakan lanjut jadi Bu. ya itu. Jadi saya merasa seperti orang yang sudah diberkahi Allah, sudah jalan tuh sudah insya Allah lebih mudah. Tetapi kalau saya menolak bahwa ini panggilan pengabdian saya kepada Iya. warga, kepada rakyat, kalau saya menolak, saya ada merasa bersalah gitu. Oh, Ya, gitu. jadi saya akhirnya tidak mampu menolak, yaitu saatnya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hari itu hati saya dibalikkan, sehingga yang duluan malah mengiyakan itu suami saya. Oh, jadi orang pertama yang dimintai izin Kak Lita untuk terjun di politik Pak Mahfud Arifin? Tidak, waktu itu Ibu Bunda Janet mengajak kami berdua untuk Bunda berbicara. Janet itu ketua DPW Nasdem Jawa Timur ya, Tribuners ya. Ya itu, jadi beliau mengajak kami berbicara berdua, dan pada penutup itu saya sampaikan, Bunda Janet, saya mohon waktu untuk sholat istikharah, bahwa apakah ini memang ini jalan buat saya dan ini membawa kebaikan untuk banyak orang. Tapi Pak Mahfud langsung menyela, iya Bu Janet, saya yang mengizinkan istri saya untuk terjun bersama Nasdem, karena beliau sangat tahu, dia sampaikan bahwa memang kerja sehari-hari istri saya memang membantu kemanusiaan ya, kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi ternyata Pak Mahfud Arifin langsung setuju ya, dan mungkin punya feeling juga bahwa memang Ibu punya atensi di situ gitu ya. Kak Lita, kita tahu lah ya bahwa politik ini banyak mengasosiasikan politik kotor gitu ya, politik kejam segala macam, tidak bersih segala macam. Bagaimana Kak Lita untuk menepis stigma-stigma negatif di dunia politik itu gitu ya, ketika sekarang sudah langsung terjun di politisi praktis? Apakah itu benar atau sebetulnya apa yang terjadi menurut Kak Lita? Tergantung cara kita memandang dan tergantung niatan dari awal. Karena saya niatan awal saya sangat kuat untuk bisa mengabdi. Jadi saya kalaupun tentu ada sedikit-sedikitnya saya rasakan, saya keep moving, saya tetap berjalan saja. Saya tidak mau ambil hati dan sehingga sakit hati, sehingga saya tidak nyaman. Justru saya mengajak teman-teman di Nasdem tuh sesuai dengan petunjuk Bapak Ketum, bahwa ayo kita buat politik itu bersukaria. Politik itu asik gitu. Jadi saya ajak mereka juga untuk menggiat UMKM. Pada saat Rakernas saya buat standnya DPW Jatim itu betul-betul niat banget, meriah banget, dan sampai menjadi tempat berkumpulnya para petingginya Nasdem gitu. Jadi kami mengajak teman-teman tuh, ayo dong berpolitik yang asik. Jadi sesuai petunjuk kata beliau. Kuncinya itu politik tuh asik loh ya, gitu ya. Jangan ambil sakit hati, jangan jadi setiap segala sesuatu, ayo kita bisa bicara kok, dan tidak perlu ada emosinya, kita yang enak saja gitu. Jadi tergantung cara kita memandang. Tadinya saya juga takut. Dan setelah beberapa waktu ini terjun langsung Kak Lita, kira-kira apa ya yang bisa diambil dari konstituen gitu ya, warga, apa yang terserap dari Kak Lita, kemudian saya nanti kalau terpilih akan melakukan ini nih gitu ya, kira-kira apa Bu? Poin-poin, ada beberapa hal yang jadi konsen Kak Lita ini. Iya, tentunya dengan efek habis pandemi ini kan ya efek ekonomi ya. Oh gitu, jadi nanti akan fokus ke ekonomi ya, membantu masyarakat konstituen pulih setelah pandemi. Dia harus bangkit kembali, salah satunya itu dengan membangkitkan UMKM ya, UMKM. Gitu. Dan saya sendiri, alhamdulillahnya saya ini sudah 2 periode di pengurus Dekranas Pusat, bekerja sama dengan ibu-ibu. Tidak hanya di Jawa Timur ya, ternyata sudah di pusat. Ya, karena awalnya seperti yang sebelum acara kita cerita ya, bahwa saya itu memang di Bayangkari. Saya itu memang terkenalnya sebagai Bayangkari kreatif yang selalu membina UMKM sudah sejak lama, puluhan tahun. Karena niatan dulu pengen bisa memberi lapangan pekerjaan kepada warga sekitar. Jadi kami punya daerah-daerah binaan yang kami beri latihan.
kemudian kami beri pesanan dan kami beli lagi, kami bayar langsung cash semua yang mereka kerjakan, dan kami sering mengadakan pameran-pameran, mengikuti pameran-pameran, sehingga walaupun sedikit ingin bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi terjun di dunia UMKM ini bukan latah ya setelah masuk di politik kemudian baru bergabung. Ini sudah lama ya. Bukan, sudah lama. Ya. Jadi ini tidak, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan politik gitu ya. Tidak ada. Ini aktivitas Kalita sejak lama dan ini akan diintensifkan gitu ya dalam waktu ke depan. Kalita, kita agak ke politik praktis ya. Kalita nanti kan dapilnya ini Surabaya Sidoarjo lah. Ini satu dikenal sebagai dapil neraka ya, tanda kutip gitu ya. Karena ketatnya persaingan gitu ya. Tokoh-tokoh besar di Jakarta nasional ikut berkontestasi di dapil Surabaya Sidoarjo. Tapi sejauh mana optimisme Kak Lita agar nanti bisa bersaing di dapil panas ini? Iya. Gimana caranya dapil ini menjadi dapil surga bagi saya ya? Gitu. Kembali ke yang tadi, asik aja ya. Yang asik saja, saya tanamkan di diri saya bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin. Namun tentang hasil itu Allah yang akan mentakdirkan. Itu tidak lepas dari doa ya, doa orang banyak juga. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin, dan saya alhamdulillahnya saya sudah start dengan program sosial yang sudah hampir 2 tahun saya laksanakan. Jadi setidaknya saya sudah sedikitnya menguasai lapangan, banyak mengenal warga juga, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga saya punya optimisme bahwa bismillah. Iya, insya Allah Bu. Kak Lita, satu hal ya Kak Lita, ini jadi konsen kita bersama bagaimana politik ini nanti kontestasi pemilu serentak ini jauh dari money politik Kak Lita. Jadi ini kan PR kita bersama ya, agar orang memilih itu bukan karena 150.000, 100.000 gitu ya. Betul. Kira-kira apa Kak Lita yang akan dilakukan agar menyamakan persepsi gitu ya. Politik itu ya selain riang gembira juga harus jujur lah kira-kira gitu. Apa Kak Lita yang jadi? Ya, pendekatan dari hati ke hati. Oh gitu. Karena saya sebutkan tadi bahwa program saya sudah mulai sudah jauh dari sebelum saya memutuskan, sehingga saya sudah kenal dengan banyak orang. Kembali saya menyemangati mereka. Mari kita dengan gerakan Nasdem bahwa gerakan perubahan, mari dukung saya bahwa yang dipentingkan tuh nanti setelah jadi bisa. Sayanya kalau jadi anggota DPR RI bisa membantu dengan program-program yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat gitu. Jadi saya mohon dukungan, dan kebetulan yang mensupport yang selama ini kan memang sudah punya hubungan baik dan memang sudah wilayah binaan ya. Betul. Jadi ini kami. Pendekatan hati ya Kak Lita ya, itu saya kira tidak mungkin terbeli kalau sudah orang cinta itu kan nggak mungkin terbeli. Apalagi ibu-ibu ya. Iya betul. Dia pasti setia ya. Iya betul. Kembali ke politik Kak Lita, ini kan kontestasi Pilwali Surabaya beberapa waktu lalu Pak Mahfud Arifin belum beruntung untuk memenangkan Pilwali, dan kita tahu Kak Lita sangat aktif membantu Pak Mahfud untuk kampanye ya. Ketika mengalami kebuntuan dan kegagalan itu, apa yang dirasakan Kak Lita waktu itu, dan kenapa kok sekarang akhirnya tetap trauma gitu ya, malah akhirnya terjun di politik praktis? Bisa cerita Kak Lita? Gitu ya. Karena dari awal kami berdua sudah saling menguatkan bahwa dalam usaha kita akan maksimal berusaha, tetapi untuk hasil itu adalah takdir. Jadi begitu diumumkan bahwa kami kalah, itu kami menerima, tapi memang sempat waktu itu kami maju ke MK, itu murni karena 451.000 suara itu perwakilannya minta diperjuangkan sekali lagi, sehingga kami sampaikan ya kami menghargai mereka sudah memilih MA dan kami akan berupaya sekali lagi, dan ya kami lewati dan selesai. Alhamdulillah hati ini lebih tenang bahwa kami sudah ibaratnya sudah membela sampai titik terakhir kami sudah membela, dan alhamdulillah setelah selesai MK kemudian kembali ke
Jakarta, kami kembali dengan dunia bisnis kami gitu. Tetapi hati saya tetap kecantol di Surabaya. Ini jadi kadung cinta ya. Ya, betul. Kadung cinta Surabaya ini Ya, ceritanya ini. ya. Mbak. Ya. Saya sudah terlanjur kenal, Ya. terlanjur tahu. Ya, Saya ada wilayah-wilayah yang butuh bantuan, Ya. sehingga saya berpikir kalau niat baik itu tidak berhenti hanya karena kontestasi itu. Betul. Jangan berhenti. Bahwa kan kita punya niat baik. Ya. Lanjutkan niat baik Oke. itu ya dengan semampunya saya dan Pak MA memanfaatkan, memaksimalkan zakat sedekahnya untuk bisa membantu warga yang membutuhkan ya sebatas kemampuan kami. Namun saya secara konsisten saya lanjutkan terus sampai sekarang. Dan mulai kami bergabung dengan Nasdem, mulai saya namakan program-program yang tadinya LMA Peduli, itu saya jadikan program Nasdem Peduli. Oke, dan kembali ke keyakinan Kak Lita bahwa politik itu asik ya, riang gembira, dan ini ditunjukkan hari ini Kak Lita begitu riang gembira menyampaikan program-programnya, dan saya kira Tribuners dan pembaca harian Syariah bisa menangkap cerita di balik alasan Kak Lita akhirnya mau terjun di politik praktis gitu ya. Kak Lita, sebelum kita berpisah, saya kira Tribuners dan pembaca harian Syariah penasaran nih, background Kak Lita sebelum menjadi orang terkenal ya, istri jenderal dan sekarang politisi Nasdem, bisa ceritakan awal mula Ibu berkarir dan kemudian lahir di mana, sekolah di mana, Bu? Silakan, monggo. Ya. Saya lahir di Palembang. Oh, Palembang. Ya, saya anak tentara. Saya mulai kenal Pak MA itu sejak umur 15 tahun. Oh, gitu. Ya, dan umur 18 tahun saya sudah menikah. Oh, luar biasa. Ya. Dan saya langsung berkiprah di Bayangkari dengan bimbingan suami saya. Kemudian saya, kalau orang tua saya, bapak saya tentara. Ibu saya wira swasta, pengusaha. Sehingga saya turun darah ibu saya. Karena saya dulu sering mengikuti ibu saya. Jadi saya turun darah ibu saya sejak muda punya banyak usaha. Gitu. Pengusaha. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah tetap semakin lemah semakin berkembang. Karena dulu pesan suami saya bahwa kuatlah kamu di samping saya, sehingga kalau jabatan itu hanya sebagai kebanggaan. Kalau untuk kekuatan secara ekonomi, kuatlah kamu dari usaha. Gitu. Jadi dari dulu beliau sangat mendukung saya untuk punya bisnis, berbagai macam bisnis. Gitu. Ini putra berapa sekarang Kak Lita? Putra kami 4, tapi yang nomor 1 laki-laki itu meninggal umur 17 tahun karena sakit. Yang kedua itu sekarang suaminya juga polisi, sedang sespim. Yang ketiga sekarang mulai mengambil alih usaha saya karena sudah ada putra atau putri mahkotanya ya, ada. Jadi anak saya yang nomor 3 Danti yang mulai ambil alih usaha, pegang usaha saya karena saya sudah izin suami saya akan lebih fokus di Partai Nasdem dan lebih fokus untuk gerakan-gerakan sosial. Saya kira menarik sekali ya yang disampaikan Kak Lita. Tadi yang pertama soal gagasannya kenapa terjun ke politik, kemudian cita-citanya agar politik ini bisa dijalani semua orang dengan asik dan riang gembira gitu ya. Setidaknya ini jadi inspirasi kita Kak Lita di anak-anak muda itu, biar bahwa politik itu tidak selamanya kotor ya, tanda kutip ya, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Tribuners dan pembaca harian Syariah, tak terasa obrolan kita berakhir sampai di sini. Kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Lita atas kehadirannya di studio Harian Syariah dan Tribun Jatim Network. Demikian wawancara saya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.